Puji Tuhan saudaraku, mari kita mulai doa kita. Kita satukan hati kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, buat segala kasih setia-Mu. Pagi hari ini kami menyembah-Mu. Pagi hari ini kami angkat suara kami kepada Tuhan. Kami tinggikan Engkau Bapa, kiranya pagi hari ini Engkau dipermuliakan, Engkau ditinggikan dan Engkau diagungkan. Terima kasih Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami yang mengalir di hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Kita katakan kepada Tuhan, Kau Bapa yang mengasihiku, Kau Bapa pulihkan hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sekali lagi katakan, Kau Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Selama hidupku mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami datang kepada-Mu dan memuji menyembah-Mu, sebab kami tahu Kaulah segalanya dalam hidup kami. Kau penolong, Kau Raja, Kau pelindung, Kau penyerta bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu. Rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan
di dalam hidupku, kerajaan-Mu Tuhan, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku Tuhan, selama hidupku mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sembahlah Tuhan kita, haleluya, mengasihi-Mu dan memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, itulah kerinduan hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Allahku, haleluya Rajaku. Kami puji dan kami sembah nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Rajaku. Haleluya. Kami mengangkat hati dan tangan kami kepadamu Tuhan. Kami berikan pujian kami kepadamu Tuhan Allah yang mengasihi kami. Kami sanjung nama-Mu di tempat yang maha tinggi Tuhan. Kami muliakan nama-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku memuji dan ku menyembah-Mu, ku tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Irana madya sekera labata kaya sekera labaya sana. Irena bakata nar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 
Kami tinggikan dan kami besarkan nama-Mu, Raja di atas segala raja, Tuhan Allah yang setia. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu Rajaku. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang mengasihi kami. Haleluya. Syukur. Immanuel, Immanuel, Dia disebut Immanuel, Immanuel, ya Tuhanku, Immanuel besertaku. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang setia, Allah yang menyertai kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang menolong kami. Haleluya, haleluya. Lebih dalam kami meninggikan nama-Mu, lebih dalam kami rindu mengenal Engkau, Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami, Allah yang tidak meninggalkan kami. Haleluya. Kami puji nama-Mu, kami sembah Kau, kami muliakan nama-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu,
kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Benarlah ya Tuhan, kami sungguh memerlukan Engkau. Kami sungguh membutuhkan Engkau ya Tuhan. Engkaulah satu-satunya penolong kami. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bersama dengan Engkau kami akan menang. Bersama dengan Engkau ada jalan keluar. Bersama dengan Engkau ada kesembuhan, ada mujizat, ada kuasa, ada damai dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau di pagi ini. Dan kami puji, kami tinggikan nama-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan Allah yang setia, Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, kami mengucap syukur dan berdoa kepada Bapa yang luar biasa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang akan memberkati kita. Mari saudara, kita akan membaca firman Tuhan pagi hari ini dari firman Tuhan Yesaya 41 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Yesaya 42 maksud saya saudara. Yesaya 42 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-49. Mari kita baca firman Tuhan ini untuk boleh memberkati kita saudara. Karena kita tahu firman Tuhan akan terus mengajari kita, membawa kita kepada kehendak Allah. Ibu Esther akan membacakan saudara, dan saudara bacalah Alkitab saudara di rumah, sehingga kita diberkati pagi hari ini. Haleluya. Hamba Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara. Ia memperdengarkan suaranya di jalan atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya.
dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia menyatakan hukum, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan yang membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberi nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan, sebab sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Tuhan baik, saudara. Hebat Tuhan Allah kita yang luar biasa, yang telah memanggil kita, saudara. Ya, Tuhan memperkenalkan namanya, siapa saudara? Aku Tuhan, itulah namaku. Saudara, dengan tegas, dengan teguh, Tuhan itu memperkenalkan dirinya. Siapa dia, saudara? Dan siapa yang telah memanggil kita? Tuhan Allah yang telah memanggil kita, yang memanggil saudara dan saya untuk menjadi anaknya, sekaligus kita juga untuk menjadi hamba baginya, diperlengkapi dengan rohnya yang kudus. Ada maksud dan rencana Allah di dalam panggilannya terhadap saya dan saudara. Apakah itu, saudara? Dia, saudara, menaruh rohnya kepada kita untuk menyatakan hukum, untuk menyatakan firman Allah, untuk menyampaikan firman Tuhan, bukan saja hanya kepada keluarga kita, bukan saja hanya kepada sekampung kita, tetapi kepada bangsa-bangsa, kepada orang banyak. Tuhan ingin semua bangsa, semua orang, saudara, menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab kalau orang percaya kepada Tuhan, maka hidupnya akan dipulihkan. Orang yang percaya kepada Tuhan, hidupnya akan diubahkan, saudara. Orang yang tahu Tuhan, orang yang membuka hati kepada Tuhan, hidupnya tidak sama. Tuhan mau setiap orang diselamatkan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapa telah mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dan bukan hanya saya dan saudara yang diselamatkan oleh Tuhan, termasuk juga seluruh umat manusia, tetapi tidak otomatis. Mereka harus datang terlebih dahulu kepada mereka. Namun kitab Roma berkata, bagaimana mereka datang kepada Tuhan kalau mereka tidak tahu, tidak percaya? Bagaimana mereka percaya kepada Tuhan kalau tidak ada yang memberitahukan? Kitalah yang menjadi anak Tuhan. Kitalah menjadi hamba-hamba Tuhan pada saat ini, dipakai oleh Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum atas bangsa-bangsa. Nah, saudara, kepada Tuhan Yesus, Tuhan Allah telah memberikan rohnya. Kepada saya dan saudara juga, Yesus memberikan rohnya, Roh Kudus. Saudara, Tuhan menyatakan, ya, kuasa Roh Kudus, memberikan kuasa Roh Kudus kepada kita, saudara, ya, untuk memberitahukan siapa itu Mesias, siapa itu Tuhan, saudara, untuk membawa norma-norma keadilan, untuk membawa
norma-norma kekudusan dan prinsip-prinsip ilahi, saudaraku, ya, kepada bangsa-bangsa. Kita membawa kabar baik, kita membawa prinsip-prinsip ilahi kepada semua bangsa. Dengan demikian, sifat ilahi, saudaraku, ya, kita miliki dan kita berikan kepada orang-orang lain. Kita beritahukan kepada orang-orang lain. Untuk tugas ini, maka Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita. Roh Kudus yang memampukan, Roh Kudus yang menyanggupkan, dan Roh Kudus yang memberikan kita kuasa sehingga kita tidak gagal untuk melakukannya. Kita penuh dengan keberanian, kita penuh dengan keyakinan, saudara. Bahkan kuasa Tuhan itu menyertai kita. Ada kuasa, ada urapan Tuhan tanpa kita berteriak. Dikatakan ia tidak berteriak atau menyaringkan suaranya atau memperdengarkan suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia menyatakan hukum. Jadi saudaraku yang kasih, kita semua anak-anak Tuhan yang telah ditebus, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, saudara, kepada kita dipercayakan oleh Tuhan kabar baik untuk kita dapat mempercayakannya kepada orang-orang lain, supaya orang-orang lain yang patah semangat, yang tidak punya pengharapan, yang lemah hidupnya, tidak semakin terpuruk, tapi kita datang untuk membawa berita kabar baik. Yesus juru selamat, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah pengharapan. Maka hidup mereka dipulihkan, hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, ia sendiri tidak akan menjadi pudar, ia tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, dan yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Tuhan benar-benar memperkenalkan dirinya. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dia adalah Tuhan Allah yang gagah perkasa, yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala apapun yang ada dalam dunia ini, yang memberikan nafas kepada yang duduk di atasnya, yang ada di atas muka bumi ini. Dialah Tuhan. Dialah yang berfirman. Begitu jelasnya dia perkenalkan dirinya. Siapa dia, saudara? Siapa yang memberikan nafas? Siapa yang berkuasa di atas muka bumi ini? Aku Tuhan yang berfirman. Aku Tuhan yang menyatakannya. Aku Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Aku Tuhan Allah yang menghamparkan dunia ini dan segala sesuatu yang ada di atasnya. Aku yang berfirman. Oh, begitu tegasnya dia memperkenalkan dirinya, saudara. Apa dia katakan lagi, saudara? Ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, untuk memegang tangan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Tuhan yang memanggil saya, Tuhan yang memanggil saudara dengan maksud, ada maksud Tuhan. Apa maksud Tuhan bagimu dan bagiku, saudara? Maksudnya sungguh sangat indah dan luar biasa, yaitu untuk penyelamatan bagi bangsa-bangsa. Itu sebabnya dimanapun kita berada pada saat ini, saudara, mari sadari apa yang menjadi tugas kita. Tuhan sudah memberkati saya dan saudara. Tuhan sudah menyelamatkan saya dan saudara. Tuhan sudah memperlengkapi kita. Mari percaya akan hal ini, saudara. Mari buka pikiran kita, buka hati kita. Oh, saya dipanggil oleh Tuhan untuk satu maksud yang mulia. Dan apakah maksud Allah itu, saudara? Yaitu penyelamatan. Kemana saudara pergi? Di mana saudara berada? Di mana saudara berdiri? Di dalam hati dan pemikiran kita, saudara, Tuhan memanggil saya untuk satu maksud yang mulia, yaitu untuk penyelamatan bagi bangsa-bangsa. Tuhan memegang tangan kananku. Tuhan yang telah membentuk aku dan memberikan aku menjadi perjanjian. Oh, puji Tuhan, saudara. Mari sadari diri kita. Jangan lihat kepada keberadaan kita yang mungkin keterbatasan kita,
Jangan lihat itu, tapi mari kita berbeda pada saat ini. Sebagai orang-orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Berbeda cara pandang kita. Marilah kita memandang diri kita. Dan memandang sekeliling kita. Seperti Tuhan Yesus memandang. Kita ini mulia. Kita ini luar biasa. Kita dipanggil untuk maksud penyelamatan yang mulia dari Tuhan. Saudara, ya, kita menjadi perjanjian dan menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Menjadi terang. Olehmu orang-orang dapat melihat. Oleh kita orang-orang mendapat pengharapan, mendapat kekuatan, mendapat jalan keluar. Oleh kita orang-orang disembuhkan, dikuatkan, diteguhkan. Makanya dikatakan tadi, bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Dengan kedatangan kita, maka sumbu yang pudar itu akan kembali menyala. Orang-orang yang patah semangat, patah hati kembali bersemangat, kembali menyala. Karena apa? Karena kedatangan kita. Aku telah memanggil engkau dengan maksud penyelamatan bagi bangsa-bangsa. Supaya mereka yang buta dapat melihat. Supaya mereka yang tidak punya pengharapan mendapat pengharapan. Supaya hidup mereka yang menganggap dirinya tidak berarti menjadi berarti. Datang mereka kepada Tuhan Yesus, saudara. Untuk membuka mata yang buta. Mengeluarkan orang hukuman dari tahanan. Dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap. Dan dari rumah penjara. Inilah tugas yang mulia yang Tuhan berikan bagi kita, saudara. Membuka mata yang buta. Orang-orang yang buta yang tidak dapat melihat. Betapa sedihnya orang yang buta, saudara. Mereka tidak dapat bekerja. Kalaupun mereka dapat bekerja, mereka sangat terbatas. Mereka sungguh sangat membutuhkan pertolongan orang. Mereka tidak bisa menyeberang jalan, sangat sulit. Hanya karena dengan tongkatnya itu, saudara. Bagi orang-orang yang terbatas, kita datang, saudara. Sehingga hidup mereka dipulihkan, hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Membuka mata orang yang buta, mengeluarkan orang dari hukuman, dari tempat tahanan. Orang-orang dalam hukuman, orang-orang dalam tahanan, namanya juga dalam tahanan. Tidak bebas. Tidak bebas berkarya. Tidak bebas mengeluarkan pendapat. Tidak bebas mendapat pertolongan. Tidak bebas bekerja. Terbatas, terkurung. Tapi kita datang untuk menyelamatkan mereka. Tidak bebas mengeluarkan buah pikiran mereka. Karya mereka. Tidak bebas berkarya. Tuhan panggil kita untuk menyelamatkan mereka. Tuhan berikan kuasa kepada kita untuk mengeluarkan mereka dari penjara, dari tahanan itu. Betapa luar biasa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, saudara. Untuk mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap. Apakah yang bisa diperbuat orang dalam kegelapan? Saudara, gelap, tidak tahu jalan keluar, tidak tahu berbuat apa. Tapi kita bawa mereka ke dalam terang. Oh, kita dapat melihat betapa indahnya panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Betapa luasnya dunia ini. Oh, di sini ada jalan, di sana ada jalan. Oh, di sana ada orang-orang yang membutuhkan itu. Oh, ternyata bajuku kuning. Kalau orang-orang yang buta, orang-orang yang duduk dalam kegelapan hanya melihat hitam pekatnya. Apapun dikatakan orang tidak dapat dilihat, hanya hitam yang dapat dilihat. Betapa terbatasnya orang itu, saudara. Tapi kita datang melepaskan mereka. Kita datang membawa terang bagi mereka. Kita datang memindahkan mereka. Kita adalah orang-orang yang membawa perubahan. Kita adalah orang-orang yang membawa berkat bagi orang lain. Tuhan panggil, Tuhan pilih saudara dan saya untuk tugas ini, saudara. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ayat yang ke-8, aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Tuhan tidak memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Tuhan memberikan kemuliaannya kepada saya dan kepadamu, saudaraku. Terimalah kemuliaan itu, terimalah kemasyhuran itu pada saat pagi hari ini. Terimalah kuasa itu, terimalah sesuatu yang berharga itu. Kita ini mahal di hadapan Tuhan.
Saudara, untuk menyelamatkan kita, Yesus mati mencurahkan darahnya bagi kita. Dengan segala tenaga, dengan segala saudara penderitaannya, Tuhan menyelamatkan saya dan saudara. Dan kemudian diberikan Roh Kudusnya kepada kita, diberikan tugas yang mulia, kepercayaan kepada kita. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Saudara, jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Ini yang saudara yang kasih, yang sangat penting kita jaga, kita pegang. Nah, ada satu orang, ya anak Tuhan saudara, yang percaya kepada saya saudara. Itu saya jaga sungguh-sungguh kepercayaan itu. Jangan sampai dia tidak percaya kepada saya saudara. Ya, jangan sampai dia tidak percaya. Ya, jaga kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jaga kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana caranya untuk menjaga kepercayaan orang itu kepada kita? Lakukan apa yang disampaikan, jaga rahasianya. Saudara, apa perjanjian yang telah saudaraku yang kekasih disampaikan kepada kita, kita sepakati, lakukan. Saudara, jangan menipu, jangan bohong, jangan mulai saudara. Sudah dipercayakan kepada kita hal-hal yang luar biasa. Saudara yang kasih, jangan kita mengkhianati kepercayaannya. Pegang, lakukan, maka dia akan semakin mempercayakan lagi. Dia akan mempercayakan lagi. Dia akan mempercayakan lagi kepada kita, saudara. Hal-hal yang lebih besar lagi, saudara. Demikian Tuhan. Ya, ada beberapa ya anak-anak Tuhan yang seperti itu kepada saya, saudara. Ya, dari dulu saya percaya kepada kuasa Tuhan yang telah memanggil dan memilih saya, saudara. Tentang soal-soal kehidupan, saudaraku. Ya, saya percaya Tuhan yang telah panggil saya, saudara. Sehelai rambut di kepala saya pun tidak akan pernah terjatuh tanpa seizin Tuhan. Demikian juga pujian kita berkata. Saudara, burung di udara pun dipeliharakan oleh Tuhan. Apalagi saya yang percaya kepada Tuhan, saya yang melayani Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak pelihara saya, saudara. Asal saya melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Asal saya mengasihinya, asal saya mengutamakannya, mengandalkannya, berpegang sungguh-sungguh kepada perintahnya, maka Tuhan akan mempercayakan apa yang dipercayakan Tuhan itu bahkan akan dilipat gandakan. Jangan pernah ragukan Tuhan, sehingga Tuhan pun tidak pernah ragu akan kita. Dia yakin mempercayakan hal-hal yang besar kepada kita. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberi kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada yang lain. Bukankah Tuhan berkata kepada Abraham, namamu akan masyhur. Tuhan pun akan membawa kita kepada kemasyhuran. Mungkin bukan itu yang kita cari, tapi Tuhan sesungguhnya ingin membuat kita masyhur. Silahkan saudara. Ya, kalau itu yang menjadi kehendak Tuhan, biarkan Tuhan membawa kita kepada kemuliaan. Biarkan Tuhan membawa kita kepada kemasyhuran, saudara. Kita tidak mencari itu, kita tidak itu, tetapi saudara yang kasih Tuhan yang mau memberikan kepada kita. Terpujilah namanya, saudara. Ya, Tuhan percayakan kepada kita. Jadilah orang-orang yang dapat dipercaya. Pegang itu, kerjakan itu, saudara. Bermegahlah karena Tuhan. Tetaplah rendah hati. Tetaplah mengasihi dan mencintai Dia. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Oh, hebatlah Tuhan kita, saudara. Hebatlah Tuhan kita. Dia memberitahukan hal-hal yang akan datang kepada kita. Hal-hal yang baru pun Tuhan akan mengabarkan kepada kita. Masih ingat saudara bagaimana Abraham yang adalah sahabat Tuhan? Tuhan ingin menunggang balikkan Sodom dan Gomora. Oleh karena dosa mereka yang demikian bejat. Tapi Tuhan berkata, apakah aku hendak menyembunyikan hal ini kepada sahabatku Abraham? Tidak mungkin aku menyembunyikan hal ini kepada sahabatku Abraham. Aku akan memberitahukannya. Percayalah kepada Tuhan, saudara. Bahwasanya Tuhan tidak berbuat sesuatu tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada hamba-hambanya, kepada nabi-nabinya. Tuhan akan berbicara kepada hamba-hambanya yang menyendengkan telinganya kepadanya. Tuhan akan menyampaikan isi hatinya kepada hamba-hambanya. Itulah Tuhan kita.
Dia angkat kita menjadi sahabatnya. Punyakah saudara sahabat yang begitu dekat pada saat ini? Adakah saudara ingin menyampaikan sesuatu kepada sahabatmu, saudaraku? Adakah masalah beban dalam hidupmu? Saudara ingin sampaikan kepada sahabatmu. Adakah berkat-berkat yang saudara dapat? Kita langsung nelpon sahabat kita. Kita ingin bersama-sama bersuka cita dengan sahabat kita. Tuhan mengangkat kita menjadi sahabatnya. Dia memberitahukan hal-hal yang akan datang. Seorang sahabat tidak menginginkan kecelakaannya. Seorang sahabat tidak menginginkan sahabatnya mengalami kerugian-kerugian. Itu sebabnya dia beritahukan terlebih dahulu. Dia kabarkan terlebih dahulu. Aku akan mengabarkan kepadamu hal-hal yang dahulu akan kuberitahukan kepadamu, nubuat-nubuat yang dahulu. Sebelum muncul, aku memberitahukan, aku mengabarkan. Jadi saudara, ya, berkat yang datang, kita sudah bersuka cita terlebih dahulu. Atau mungkin sesuatu yang datang yang tidak kita inginkan yang datang, kita sudah mempersiapkan diri kita. Sehingga ketika itu datang, kita tidak kaget. Kita tidak kecewa. Kita tinggal berkata, aku sudah tahu terlebih dahulu akan hal itu. Dan Tuhan pasti menolong hidupku. Aku percaya dalam segala perkara. Tuhan mendatangkan kebaikan bagiku. Karena aku mengasihi engkau. Haleluya. Hati kita teguh, saudara. Berkat yang datang kita bersuka cita. Kita memuji Tuhan. Hal-hal yang tidak kita inginkan pun yang datang, saudara, kita siap. Dan kita terus berharap kepada Tuhan. Nah, terpujilah Tuhan Allah yang setia, saudara. Itulah Tuhan yang kita sembah, yang kita muliakan. Kiranya firman Allah ini menguatkan, meneguhkan kita di pagi hari ini. Saudara, saya dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk satu maksud yang mulia, yaitu untuk penyelamatan bagi bangsa-bangsa. Tuhan tidak memberikan kemuliaannya kepada yang lain. Tuhan tidak memberikan kemasyurannya kepada yang lain, kepada patung-patung. Tuhan memberikan kemasyurannya, kemuliaannya kepada saudara dan saya, kepada kita semuanya. Selamat menerima kemuliaan, selamat menerima berkat, selamat mendengarkan selalu berita-berita dari sorga oleh Roh-Nya yang kudus yang ada dalam hati kita. Selamat menerima kuasa dan kemenangan yang daripada Tuhan Allah kita sepanjang hari ini. Terpujilah Tuhan Allah yang setia yang sudah memberkati kita. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kebenaran firman-Mu yang kami terima pagi hari ini. Menguatkan kami, menyadarkan kami Tuhan, siapa Engkau Tuhan Allah yang begitu luar biasa, yang telah memberkati, menguatkan, meneguhkan, memberikan Roh-Nya bagi kami. Diberkatilah Engkau ya Tuhan. Dan berkati semua saudara-saudaraku ini yang telah ikut berdoa di dua pagi ini. Kasih-Mu limpah bagi mereka. Kuatkan, hiburkan, berkati mereka pada saat pagi hari ini Tuhan. Engkau ada dalam setiap langkah kami. Kami tahu Tuhan ada beserta dengan kami. Kami tahu Tuhan membuka pintu-pintu di depan kami ya Tuhan. Dan untuk kami bisa memindahkan orang-orang yang dalam penjara, mencelitkan mata yang buta, di mana mereka punya keterbatasan, bahkan mereka tidak dapat melihat. Kami mau menjadi terang bagi mereka. Kami mau membawa terang itu kepada mereka. Kami mau membuka mata yang buta itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kami adalah hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi berkat pada saat ini Tuhan. Terpujilah Tuhan Allah yang setia. Terpujilah Tuhan Allah yang sudah memberkati kami di pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Melimpah kuasa-Mu bagi kami, untuk kami selalu menjadi berkat. Di mana kami berada, kemana kami pergi, di mana kami berdiri, pengurapan dan kuasa Tuhan ada pada kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia tercinta dengan damai sejahtera, dengan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Berkati lingkungan kami, daerah kami ya Tuhan. Kasih Tuhan limpah, berkat Tuhan tercurah, dan keterbukaan kepada Injil Tuhan ada di daerah lingkungan kami ya Tuhan. Tidak ada yang menolak Injil-Mu ya Tuhan, tapi mereka semua membuka diri, membuka hati, karena kami tahu
keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Terima kasih, kami bawa keselamatan itu kepada mereka. Jadikan kami menjadi alat dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mengalir kuasa-Mu bagi kami. Berkati setiap umat-Mu di pagi hari ini. Anak-anak yang sedang sekolah, Tuhan memberkati mereka. Mungkin anak-anak kami pada saat ini sedang ujian. Berkati ya Tuhan. Berikan hikmat bijaksana bagi mereka ya Tuhan. Tidak ada yang tinggal kelas, semua naik kelas. Ataupun yang lulus dari kelas 6 SD masuk SMP, Tuhan berkati. Dari SMP masuk SMA ya Tuhan. Dari SMA juga Tuhan ke perguruan tinggi, Tuhan memberkati. Memberkati guru-guru, memberkati para dosen, para pendidik anak-anak kami. Tuhan memberkati mereka ya Tuhan untuk mendidik anak-anak kami menjadi generasi penerus di bangsa ini. Menjadi generasi yang bermoral, yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami percayakan bangsa kami, perekonomian kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memimpin, Tuhan menolong. Kami percayakan pemerintahan kami ke dalam tangan Tuhan. Mengalirlah kuasa-Mu dari tempat yang maha tinggi. Curahkanlah berkat-Mu bagi pemerintahan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kasih Tuhan limpah. Kuasa Tuhan mengalir atas pemerintahan kami, pemimpin di bangsa kami ini Tuhan. Mengalir kuasa Tuhan. Pemimpin-pemimpin agama juga Engkau berkati. Biarlah semuanya menjadi berkat bagi jemaat yang dipimpinnya ya Tuhan. Kuasa Tuhan mengalir bagi mereka. Khususnya pada saat ini para hamba-hamba Tuhan. Para pendeta-pendeta, pastor Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dipilih oleh Tuhan secara khusus supaya Tuhan tetap memberkati untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, untuk menjadi berkat bagi jemaatnya. Hidup menyenangkan hati Tuhan, bukan mencari harta kekayaan dunia. Tahu apa yang menjadi fokus, yaitu penyelamatan jiwa-jiwa ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Ini doa kami kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja, Allah kami yang gagah perkasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Berkat Tuhan menyertai-Mu saudara. Segala pintu-pintu terbuka di depan-Mu. Hikmat kuasa, pengurapan, keberanian yang dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu. Apa saja diperbuat tangan-Mu berhasil dan beruntung. Kemanapun Engkau pergi, penyertaan Tuhan ada padamu. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang hidup. Bersama kita katakan, amin. Terima kasih saudaraku buat kebersamaan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.